Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Adhira Bintang Permana dengan NIM A710-2051 Pendidikan Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan mempresentasikan atau mendemokan bagaimana sih cara penggunaan media pembelajaran menggunakan Geniali. Alasan saya menggunakan Geniali ini, tentunya Geniali ini sangat bagus dan untuk membuat sebuah media pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Media pembelajaran multimedia yang interaktif dan inovatif sangat penting dalam kegiatan pembelajaran karena dapat meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran yang kita ampu. Oke, di sini saya akan langsung mempresentasikan atau mendemokan bagaimana sih penggunaan Geniali dalam media pembelajaran. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan eh, media pembelajaran itu. Media pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka otomatis akan tercipta kemajuan dalam bidang media pembelajaran sebagai sebuah tren pembelajaran terkini, yaitu salah satunya adalah media pembelajaran menggunakan Geniali ini, teman-teman. Lalu, apa sih itu Geniali? Geniali atau genial.ly merupakan sebuah platform aplikasi website yang memungkinkan penggunanya membuat sebuah konten interaktif, baik itu bentuk poster, infografik, presentasi, kuis, dan lain sebagainya. Website Geniali sebagai pertimbangan untuk membuat media pembelajaran interaktif karena memiliki kelebihan salah satunya adalah Geniali ini mempunyai fitur-fitur yang sangat berguna dalam membuat media pembelajaran nih teman-teman. Sehingga proses pembelajaran di sekolah tidak monoton teman-teman dan tidak membosankan sehingga materi yang kita ajarkan tidak hanya menggunakan sebuah tulisan atau gambar. Pada tahun 2020, Geniali ini diakui sebagai the best educational initiative di Global EdTech Startup Award. Lalu, bagaimana sih cara menggunakan Geniali ini, teman-teman? Cara penggunaan Geniali ini cukup mudah, yaitu kita dapat mendaftar terlebih dahulu apabila kita belum pernah menggunakan Geniali ini sebelumnya, teman-teman. Bagaimana caranya, teman-teman? Kita bisa masuk pada website Geniali. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman, yaitu ada login dan register atau sign up. Apabila kita sudah mempunyai akun untuk Geniali, kita langsung saja bisa login. Apabila kita belum membuat Geniali ini, kita dapat mendaftar terlebih dahulu pada tombol sign up ini, teman-teman. Apabila kita menekan sign up ini, teman-teman, untuk mendaftar akun pada Geniali ini, kita dapat mendaftarnya dengan menggunakan akun Google kita, teman-teman. Atau menggunakan platform lain seperti akun Facebook, Office 365, Twitter, atau LinkedIn. Apabila kita sudah mempunyai akun seperti saya ini, kita bisa langsung login, teman-teman. Di sini kita dapat login menggunakan Google, kemudian platform lain yang sudah saya sebutkan pada register yang tadi, teman-teman. Atau apabila kita mendaftar dengan manual menggunakan email atau password kita, bisa teman-teman mungkin menggunakan email Yahoo atau email Microsoft, entahlah itu email yang kita gunakan. Bisa untuk login di Geniali ini apabila kita sudah membuat sebuah akun. Di sini saya sudah mendaftar dengan menggunakan akun Google. Kita langsung saja
Maka apabila sudah mendaftar teman-teman, maka akan menuju ke panel Geniali yang tentu digunakan untuk membuat sebuah konten interaktif. Di sini untuk membuat Geniali kita punya beberapa fitur yang digunakan untuk membuat sebuah konten interaktif atau media pembelajaran yang interaktif dan inovatif. Kita bisa membuat sebuah presentasi, membuat sebuah infografis, kemudian gamification, yaitu media pembelajaran multimedia menggunakan berbasis game, kemudian interaktif image atau gambar yang interaktif, kemudian kita dapat membuat sebuah video presentasi, kemudian tujuan atau kuit yang digunakan untuk membuat sebuah panduan-panduan dalam sebuah pembelajaran atau yang lain sebagainya. Kemudian ada training material atau materi pelatihan, kemudian lain sebagainya atau more, atau blend creation. Kita dapat mengkreasikan media pembelajaran yang ingin kita implementasikan pada Geniali ini untuk siswa. Bagaimana sih cara penggunaannya? Cukup simpel. Kita langsung saja misalnya kita menggunakan presentasi ya. Oke. Kelebihan dari Geniali ini adalah Geniali ini menyediakan berbagai fitur atau berbagai template yang dapat kita gunakan nih teman-teman. Ini sangat bermanfaat guru apabila ingin membuat sebuah materi pembelajaran namun tidak repot-repot untuk mendesain dari awal. Misal di sini saya menggunakan template yang ini. Namun sebelum itu saya ingin memberitahu apabila di sini teman-teman atau user-user bingung, loh kok ada logo bintangnya nih Mas, apa logo bintangnya ini Mas, kok ada premium ini Mas. Oke, di sini Geniali itu tidak sepenuhnya gratis teman-teman. Jadi seperti saya sebutkan, kelemahan dari Geniali ini adalah apabila kita ingin save hasil presentasi kita itu tidak bisa teman-teman. Kita harus membeli dulu atau mengupgrade ke premium bagaimana untuk mendownload presentasi yang telah kita rancang di Geniali ini teman-teman. Apabila kita ingin menggunakan template ini teman-teman, kita harus membayar karena ada logo atau tanda bintangnya ini atau premium. Di sini kita langsung aja menggunakan yang gratis. Oke. Ini sih di sini saya menggunakan yang ini deh, yang Genial Presentation. Langsung kita menggunakan dengan use this template atau menggunakan template ini. Lalu di sini kita memilih page yang ingin kita buat dengan Geniali presentasi ini. Misalnya saya klik cover, dan index, section 2, list 2, kemudian list 3, lalu list 4. Misalnya ini dulu aja. Oke. Kemudian penutup. Thanks. Kita add, maka akan masuk pada halaman editor teman-teman. Sebentar, mungkin server dari Geniali sedikit lama, yang merupakan sebuah kelemahannya juga. Oke, di sini kita akan dihadapkan sebuah halaman untuk mengedit presentasi atau template yang kita gunakan ini. Pada kursor yang saya tunjuk ini adalah view atau page yang digunakan pada presentasi ini. Ada cover, index, section 2, list 2, dan sebagainya yang telah kita klik tadi, teman. Kemudian pada sebelah kiri ini adalah fitur-fitur tambahan dalam
penggunaan Geniali. Oke. Lalu teks. Teks di sini kita bisa membuat sebuah heading atau kepala. Misalnya saya klik, kita dapat mengubah nama, misal ya ubah namanya yaitu informatika. Maka akan terbuat sebuah heading. Di sini juga tersedia yang lain seperti penomoran, kemudian bullet, kemudian template-template untuk membuat heading. Di sini misalnya kita klik, nah di sini kita bisa edit juga teman-teman sesuai dengan kreasi kalian. Ya, informatika itu menyenangkan, dan itu di kita dapat memindahkan ke berbagai arah teman-teman. Namun di sini saya saja karena ini merupakan demo dalam pembuatan media pembelajaran dengan Geniali. Kemudian adalah image. Image, kita dapat menambahkan image dengan ukuran maksimal 5 MB apabila tidak tersedia pada Geniali ini, atau kita dapat mengambil dari yang disediakan pada Geniali. Di sini ada gambar laptop, gambar babi, dan gambar smartphone. Sesuaikan dengan apa yang kalian ingin rancang untuk media pembelajaran presentasi ini. Untuk penggunaan selain presentasi, itu juga sama. Ada text, image, resource, interactive element, smart block, insert, background, dan page. Sama aja teman-teman. Tidak ada bedanya. Kemudian kayak kita contohkan ya, kita pilih yang laptop ini. Maka akan otomatis tampil. Kita bisa kongur size, kemudian kita kasihkan ke sini. Kemudian ada gambar babi ini di sini. Kita bisa menggunakan secara gratis. Sesuaikan dengan apa yang ingin kalian rancang pada presentasi. Kemudian resource. Resource ini juga berupa gambar, teman-teman. Namun, bedanya adalah di sini banyak sekali sumber ikon yang dapat kita gunakan, misalnya gambar bumi ini. Fungsinya sama dengan image itu, bisa untuk memperhias desain kita atau lain sebagainya. Kemudian bentuk shapes atau bentuk kotak atau lain sebagainya, kemudian chart atau grafik, kemudian ya lain-lain, kemudian line atau panah bisa digunakan untuk presentasi kita. Kemudian ilustrasi, oke, kita delete dulu. Ilustrasi kita dapat menggunakannya secara gratis ya teman-teman. Sesuaikan dengan kreasi kalian. Kemudian scans berupa ya juga ilustrasi, kemudian maps atau peta, kemudian siluet atau gambaran yang atau siluet kita atau siluet gambar. Kemudian interaktif elemen. Oke, kita lihat dulu. Interaktif elemen ini bisa digunakan untuk membuat button atau membuat button dengan teks. Kita bisa membuat sebuah interaksi, misalnya kita ingin dengan tombol ini kita temukan membuat sebuah interaktif. Interaktifnya itu kita bisa membuat sebuah tooltip, yaitu short label atau deskripsi yang digunakan
yang akan muncul pada ketika kita klik atau menyentuh mouse pada tombol kita. Kemudian window, yaitu box dengan teks, kemudian gambar, dan lain sebagainya. Kemudian go to page, atau kita bisa jump atau lompat ke halaman lain, maksudnya halaman presentasi kita yang lain, bisa. Di sini kita coba yaitu go to page. Oke, kita bisa kembali ke first page atau halaman pertama, atau ke halaman sebelumnya. Kita bisa ubah ke next page atau halaman selanjutnya, atau last page atau halaman terakhir. Atau kita bisa gini teman-teman, bisa menambah atau mengklik pada page yang ingin kita interaktif. Sehingga ketika kita mengklik button itu, ketika kita presentasi mengenai Genial presentasi ini, maka ketika kita mengklik button itu, kita akan masuk pada halaman itu. Misal kita ke halaman 2. Kita save, oke, kita preview, kita klik button ini, maka akan terpindah teman-teman, atau pindah ke page yang kita atur tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita akan melanjutkan kembali karena kemarin saya tidak bisa melanjutkan karena ada suatu hal yang cukup penting. Oke, kita akan bahas lagi mengenai interaktif elemen ya. Interaktif elemen ini kita bisa membuat sebuah button atau menaruh sebuah button pada presentasi kita, saudara-saudara. Misalnya lambang atau button panah ini, kita bisa membuat sebuah interactivity, yaitu sebuah interaksi di mana apabila kita mengklik button ini, maka akan terjadi sebuah aktivitas. Di sini saya membuat sebuah aktivitas pada button, yaitu untuk ketika kita menyentuh atau menekan tombol kanan ini, maka akan menuju ke slide kedua atau halaman slide kedua. Di sini kita juga disediakan beberapa button dengan teks atau dengan tulisan, kemudian marker yaitu button yang digunakan yang terdapat simbol-simbol yang cukup unik. Kemudian di sini ada button untuk sosial media. Kita bisa membuat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian di sini juga terdapat penomoran. Misalnya ini adalah slide kedua. Sudah kita taruh saja ke sinilah misalnya. Kemudian kita buat sebuah interactivity. Misalnya go to page. Kemudian kita ingin ke page section 2. Kita save. Kemudian kita bisa membuat sebuah animasi pada button ini. Dan kita arah ke kiri. Kemudian kita fade in. Kemudian kita bisa mengatur speed, kemudian kita start dari menit ke berapa. Oke, ya cuma begitu saja. Kemudian saya akan membahas mengenai smart block. Oke, smart block ini kita dapat mengasih data atau tabel atau graf yang tersedia oleh
yang tersedia oleh Genially dan bebas untuk kita gunakan. Dan kita bisa mengedit data-data tersebut. Misalnya adalah grafik ini. Kita tuh bisa edit nih. Kita edit ke 12%. Ininya kita bisa mengedit data atau grafik atau merupakan tabel. Kita bisa mengedit dengan sesuka hati kita dan juga secara gratis. Banyak sekali template data atau tabel atau graf yang bisa kita gunakan secara gratis. Kemudian kita bisa menggunakan sebuah diagram pada presentasi kita sehingga kita tidak perlu repot-repot membuatnya karena sudah disediakan oleh Genially. Itulah termasuk kelebihan dari Genially ketika kita menggunakan untuk membuat sebuah media pembelajaran multimedia. Genially ini sudah menyiapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian galeri. Di sini tersedia galeri-galeri foto yang tentunya bisa diedit dan berbagai macam juga. Dan template-template lainnya. Kemudian insert. Kita bisa menambahkan elemen apabila elemen pada Genially ini dirasa kurang. Namun tentu saja yang menjadi kelemahan dari Genially sendiri adalah untuk insert audio atau video itu kita harus mengupgrade ke premium terlebih dahulu alias membayar. Ini kita bisa menambahkan sebuah URL atau link, kemudian kita bisa membuat sebuah rekotan yang akan dimasukkan pada presentasi kita agar tentunya media pembelajaran multimedia ini lebih variatif dan interaktif. Kemudian background kita bisa mengambil dari Pixabay, kemudian library atau yang tersedia pada Genially ini ya. Kemudian Packs. Packs merupakan sebuah fitur untuk menampilkan halaman presentasi kita. Intinya Genially kita bisa mengedit, kita bisa mengubah warna presentasi, kemudian kita bisa menambahkan sebuah fitur-fitur seperti button, seperti interaksi, kemudian animasi, dan lain sebagainya. Seperti grab, data grab, dan yang tersedia di Genially. Tentunya kalian bisa menggunakannya secara gratis, kecuali pada bagian insert. Apabila kita ingin menambah sebuah elemen baru yang akan dimasukkan pada Genially ini, tentu kita harus mengupgrade ke premium. Apabila sudah selesai untuk guru, tentu kita bisa menekan pada all set apabila presentasi kita sudah selesai. Kemudian bagaimana cara untuk menyebarkan ke murid-murid? Oke, karena ini upgrade ke premium, tentunya kita tidak bisa mengubah presentasi ini menjadi private. Artinya apa? Artinya adalah hanya kita atau link yang kita bagikan yang bisa mengakses presentasi kita. Tentunya fitur gratis hanya bisa digunakan untuk publik, alias seluruh publik yang menggunakan Genially memungkinkan bisa mengakses presentasi kita. Kemudian kita unset. Di sini kekurangan dari Genially tentu kita tidak bisa mendownload kecuali kita mengupgrade ke premium alias membayar. Kemudian kita bisa share, kemudian kita copy
linknya, kemudian kita share ke grup-grup WA atau grup-grup kelas kita, sehingga kita dapat memberikan arahan untuk menekan atau masuk link pada link yang telah kita copy tadi. Kemudian untuk presentasi bagaimana? Tentunya setelah kita share link atau kita offset tadi, tentu ini di sini di sebelah kanan ada sebuah tombol untuk present atau untuk presentasi. Maka akan memulai presentasi yang kita inginkan atau yang telah kita buat presentasi. Oke, sekarang kalau yang lain bagaimana? Sebenarnya hampir sama atau sama persis fitur-fitur yang telah saya jelaskan tadi. Misalnya di sini ada video presentasi, yaitu video presentasi kita dapat membuat sebuah video untuk presentasi kita. Di sini saya sudah membuat sebuah materi dari SMP, yaitu informatika SMP, yaitu dampak sosial informatika. Fitur-fitur yang ditawarkan sama dengan yang saya jelaskan pada presentasi, sehingga apabila kita ingin membuat sebuah gamifikasi, kita membuat sebuah training material, tentu fiturnya sama dengan yang lain. Kita bisa menambahkan gambar yang telah disediakan oleh Genially, kemudian resource, ikon-ikon, kita dapat menambahkan ikon-ikon, kemudian interaktif elemen, kita bisa menambahkan button, matblock yaitu data dan grafik, kemudian insert, kita dapat menambahkan audio atau suara kita, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya ingin menerangkan materi mengenai informatika SMP yang berjudul dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika yaitu penggunaan komputer harus memperhatikan aspek sosial, yaitu interaksi dengan orang lain atau keberadaan dalam masyarakat dengan budayanya masing-masing. Penggunaan komputer berdampak secara langsung pada pribadi maupun sosial. Lalu, bagaimana dampak dalam penggunaan teknologi informasi? Tentunya, dampak dalam penggunaan teknologi informasi yang harus kita ketahui adalah terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Bagaimana dampak positifnya? Dampak positif yang pertama adalah dengan adanya komputer, internet, informasi mengenai pendidikan dari segala tingkat dapat diakses dengan mudah. Mungkin adik-adik SMP di sini sangat sering untuk belajar mengenai materi, misalnya materi informatika SMP di Google atau lain platform lainnya. Kemudian dampak positif kedua adalah berbagai informasi sumber belajar dalam bentuk teks, gambar, video tersedia di internet. Hanya dengan ketikan di keyboard saja. Tentunya dengan kita menggunakan teknologi informasi, kita dapat mencari berbagai ilmu, berbagai sumber belajar dalam bentuk teks, seperti modul online, e-book, dan lain sebagainya. Kemudian gambar, kita bisa melihat poster mengenai pendidikan, kemudian video seperti video pembelajaran, seperti video pembelajaran yang Bapak share ini. Semua tersedia di internet, bisa digunakan secara gratis, kemudian kita bisa belajar melalui di situ juga. Kemudian bagaimana dampak negatif dari teknologi informasi tersebut? Dampak negatif pertama adalah berkurangnya sosialisasi siswa dalam dunia nyata.
kita boleh maniak sekali dalam penggunaan teknologi informasi. Namun tolong ketika kita misal sedang bertemu keluarga, HP-nya itu dihentikan dulu. Kita ngobrol dengan keluarga, kita berbincang, kita tertawa, sehingga kita itu tidak berkurang sosialisasinya dalam dunia nyata. Lalu dampak negatif kedua adalah menjadi pengalih dalam belajar. Oke, sekarang teknologi informasi, kita dapat mencari informasi, kita dapat mencari sumber belajar di internet, dan bisa mencari sumber ilmu yang kita tidak tahu di internet, kemudian ya dan lain sebagainya. Namun teknologi informasi apabila kita tidak menggunakan secara bijak ya, itu akan menjadi sebuah candu atau sebuah kelemahan dari teknologi informasi tersebut. Kita bisa saja menggunakan media internet ini secara menyeleweng, kita bisa membuat tidak lupa waktu seperti kita bermain game dan lain sebagainya, sehingga kita tidak punya waktu untuk belajar mengenai hal-hal yang baru. Mungkin sekian dari presentasi saya mengenai informatika SMP, mengenai dampak sosial informatika, dan juga demo mengenai cara penggunaan Geniali. Tentu Geniali ini banyak sekali kelebihan dan juga ada sebuah kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan dari Geniali. Geniali ini merupakan sebuah media pembelajaran multimedia yang sangat banyak fiturnya yang dapat digunakan secara gratis pula. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa menambahkan gambar yang telah tersedia oleh Geniali, kita bisa menggunakan template yaitu graph dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menambahkan audio pada media pembelajaran kita, sehingga Geniali ini merupakan platform yang sangat sangat berguna untuk guru dalam membuat sebuah media pembelajaran. Oke, namun ada beberapa kelemahan yang benar-benar ini akan cukup kesulitan apabila tidak terlalu paham berbahasa Inggris. Geniali ini tidak menyediakan fitur bahasa Indonesia. Geniali ini hanya tersedia pada bahasa-bahasa lain selain bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Tentu guru yang tentu tidak terlalu pintar dalam bahasa Inggris akan cukup kesulitan untuk menggunakan media pembelajaran Geniali ini. Kemudian kedua adalah server pada Geniali ini kadang kurang cepat. Jadi apabila guru-guru yang mempunyai koneksi lambat seperti sinyal yang kurang bagus di sekolah atau kurang bagus di rumah dalam membuat media pembelajaran ini akan sangat kesulitan karena Geniali ini membutuhkan koneksi yang lancar dalam pembuatannya. Kemudian ya seperti itu tadi, servernya mungkin kurang kuat karena mungkin banyak digunakan oleh orang lain. Oke, mungkin segitu saja video demo penggunaan media pembelajaran interaktif. Apabila saya mempunyai kekurangan dalam menyampaikan demo ini, mohon dimaafkan karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.